siang teman-teman, perkenalkan nama saya Yusuf Siombing. Saya dari kelompok 5. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang fisikal layer. Pengertian fisikal layer. Fisikal layer adalah layer OSI yang terletak di paling bawah. Fisikal layer bertugas mendefinisikan media transmisi jaringan ke media fisik, serta membawa sinyal ke layer yang lebih tinggi. Fisikal layer memberikan hal berikut. 1. Data encoding, atau bagaimana presentasikan binary 1, menerima dan mengolah bit. Yang kedua, physical medium attachment, atau mengakomodasikan kemungkinan dalam berkomunikasi dengan media tertentu. Yang ketiga, transmission technique, atau transmisi digital atau analog. Yang keempat, physical medium transmission, atau mentransmisikan bit sebagai electrical atau optical signal ke media fisik. Fungsi physical layer jaringan komputer. Yang pertama, physical layer akan berhubungan langsung dengan hardware jaringan. Yang kedua, physical layer membantu melakukan definisi terhadap transmisi jaringan. Yang ketiga, physical layer melakukan definisi terhadap metode persinyalan yang akan digunakan dalam proses transmisi. 4. Melakukan proses sinkronisasi terhadap big data. Yang kelima, melakukan pengaplikasikan terhadap topologi jaringan komputer yang digunakan. Yang keenam, mendefinisikan LAN card. Yang ketujuh, fisikal mampu untuk berkomunikasi secara langsung dengan berbagai jenis media transmisi. Yang kedelapan, fisikal layer menentukan kebutuhan listrik, prosedural, dan fungsional dari jaringan komputer. Yang kesembilan, dapat melakukan progres penonaktifan hubungan fisik antar sistem. Bagian-bagian physical layer. Yang pertama, ADSL, atau Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL merupakan perkembangan selanjutnya dari HDSL. Seperti namanya, ADSL mentransmisikan data secara asimetrik, yaitu kapasitas transmisinya berbeda antara saat downstream atau dari jaringan ke pelanggan dan saat upstream dari pelanggan ke jaringan. Yang kedua, SDSL. SDSL akan banyak dibutuhkan pada aplikasi yang memerlukan akses simetris, dan karena itu dapat dikatakan bahwa layanan SDSL adalah komplementari dari aplikasi SDSL. Hal yang diperlukan bahwa jangkauan dari SDSL tidak akan melebihi 3.000 meter, di mana pada jarak tersebut ADSL mampu mencapai bit rate 6 Mbps. Keuntungannya, bandwidth disalurkan sistematik dalam artian kecepatan upload dan download selama sesuai paket layanan yang pelanggan pilih sebelumnya. Yang kedua, delay rendah. Yang ketiga, tidak tergantung dan tidak mengganggu pada saluran telepon yang ada. Sistem point to point antara SMP dengan pelanggan, sehingga secara teknis bandwidth terbagi, atau ini tergantung kebijakan dari ISP-nya. Kelemahannya, jika tidak menggunakan sistem anti petir yang baik, maka akan boros modem atau terkena petir terus. Yang kedua, modemnya lebih mahal dari modem ADSL. Yang ketiga, hotspot. Hotspot adalah lokasi di mana user dapat mengakses melalui mobile komputer seperti laptop atau PDA tanpa menggunakan koneksi kabel dengan tujuan suatu jaringan seperti internet. Jaringan nirkabel menggunakan radio frekuensi untuk melakukan komunikasi antara perangkat komputer dan akses point, di mana pada dasarnya berupa penerima dua arah yang bekerja pada frekuensi 2,4 Hz atau 802,11 B, 802,11 G, dan 5,4 GHz. Tujuan membangun hotspot. Yang pertama, turut serta dalam pengembangan internet murah di masyarakat. Yang kedua, membangun komunitas yang sadar akan kehadiran teknologi informasi dan internet. Yang ketiga, sharing informasi di lingkungan RT RW atau komplek perumahan sehingga masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, sharing informasi yang keempat, mempromosikan setiap kegiatan masyarakat RT RW ke internet sehingga komunitas tersebut dapat lebih dikenal dan bisa dijadikan sarana untuk melakukan bisnis internet. Selanjutnya, peralatan yang dibutuhkan klien
Setiap warga yang ingin bergabung dalam komunitas hotspot ini, maka peralatan yang dibutuhkan adalah yang pertama, PC desktop atau netbook. Yang kedua, kartu wireless. Yang ketiga, antena WiFi. Yang keempat, akses point. Tipe-tipe hotspot, ada beberapa jenis area bersinyal yang biasa digunakan, yaitu 1. Hotspot atau area bersinyal. Yang kedua, hotspot sebagai tambahan pelanggan umum, biasanya dioperasikan di hotel, di lobi hotel, di ruangan konferensi, kedai kopi, atau di kafe. Yang kedua, hotspot atau area bersinyal yang dibayar langsung ke pemilik gedung. Biasanya di ruangan hotel, restoran gratis, servis WiFi gratis. Mereka yang mengambil kebijakan untuk memberikan servis berbayar kepada pengguna area bersinyal untuk menalangi biaya leset line atau tak terbatas. Yang ketiga, hotspot area atau area bersinyal berbayar ke operator area bersinyal WiFi, misalnya Boingo atau IPAS. Operator area bersinyal WiFi ini merupakan jaringan internasional yang global dengan banyak sekali pengguna yang berpindah tempat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dari perkataan saya, sekian dan terima kasih.